Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Di depan saya ini sudah ada sebuah alat yang dimana pasti teman-teman punya ya. Jadi sering sekali kita pergunakan 2 hari atau 3 hari sekali, yaitu pencukur kumis atau jenggot seperti ini teman-teman. Dan mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini ketika kita mempergunakan ternyata pisaunya itu sudah tidak tajam lagi teman-teman. Padahal ini bisa kita pertajam dengan menggunakan cara yang cukup sederhana saja. Karena memang ini barang murah, jadi untuk penggunaannya terbatas. Berbeda dengan yang model-model seperti ini. Ini isinya saja harganya lebih mahal daripada ini teman-teman. Jadi ini untuk ketajamannya lebih awet dibandingkan dengan yang model seperti ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara menajamkannya dengan menggunakan cara yang cukup sederhana saja. Sehingga kita tidak boros untuk membeli pencukur kumis seperti ini. Cukup menggunakan bahan dan cara yang sederhana saja. Oke, langsung saja kita eksekusi dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke caranya, di sini kita akan buktikan dulu kalau ini memang sudah tidak tajam. Jadi bisa kita pergunakan, akan tetapi rasanya tidak enak. Jadi seperti menjepit-jepit itu. Jadi bulunya seperti menjepit di bagian sini. Ketika kita pergunakan itu dia rasanya sakit teman-teman. Jadi memang sudah tidak layak kita pergunakan. Oke, seperti tadi itu ya teman-teman. Jadi ketika kita pergunakan itu rasanya sakit. Kalau bahasa Jawanya itu adalah seperti dijenggit ya teman-teman. Jadi seperti dicubit di bagian bulunya karena terjepit di bagian sini. Karena si mata ini, siletnya ini dia sudah tidak tajam lagi. Nah, di sini saya akan berbagi 2 trik yang bisa kita pergunakan untuk mengasah ini matanya supaya dia kembali tajam dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Tapi sebelum kita asah, di sini kita siapkan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu seperti ini teman-teman. Ini adalah air panas, jadi air yang setelah dimasak seperti ini ya. Jadi di sini kita kasih deterjen. Untuk deterjennya bebas, kita bisa menggunakan deterjen apa saja. Tapi di sini saya menggunakan Sunlight untuk cuci piring teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita masukkan saja ke bagian gelas yang sudah kita isi deterjen. Fungsinya untuk membersihkan di bagian sini supaya lebih steril, karena di bagian sini banyak sekali kuman yang terdapat setelah kita pergunakan ya, jarang sekali kita cuci. Jadi ini kita masukkan ke bagian air panas yang sudah kita isi deterjen seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu sikat gigi bekas seperti ini untuk mengikat di bagian mata pisaunya ya teman-teman. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita bikin tajam. Seperti ini, kita sikat-sikat saja di bagian matanya supaya kembali menjadi bersih lagi. Jadi bebas dari kuman, dari sisa-sisa rambut yang berada di sini ya teman-teman. Di bagian pegangannya juga bisa kita cuci sekalian. Oke teman-teman, setelah bersih seperti ini tinggal kita bilas saja dengan menggunakan air bersih ya. Jadi air putih bersih kita bilas seperti ini. Menggunakan air dingin saja teman-teman. Untuk yang pertama tadi kita menggunakan air yang panas. Nah seperti ini, untuk gagangnya juga sudah kembali bersih. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita masuk ke proses pengasahannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bahan pengasahnya di sini saya menggunakan 2 bahan yang mudah sekali kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan ini penting ya, ini menggunakan air biasa, air putih seperti ini. Kemudian 2 media yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk bahan pertama kita menggunakan kardus bekas seperti ini. Saya menggunakan kardus bekas yang agak sedikit tebal teman-teman. Ini bisa kita pergunakan untuk mengasah ini ya, kerokan kumis atau jenggot seperti ini. Nah caranya pun cukup mudah sekali. Di sini tinggal kita isi air lagi seperti ini, kita kasih air. Kemudian untuk mengasahnya kita asah seperti ini teman-teman. Kita dorong ke arah depan ya. Jadi jangan ke belakang, kita arahkan ke arah depan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi lurus saja seperti ini teman-teman. Beberapa kali ya kita asah seperti ini dalam kondisi medianya basah.
Oke teman-teman, untuk media yang kedua di sini kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai kardus bekas, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah gasper. Jadi barang yang hampir setiap hari bisa kita temukan di rumah, terbuat dari kulit ya teman-teman. Dan ini bisa kita pergunakan untuk mengasahnya juga. Caranya juga sama seperti di kardus tadi ya, kita basahin sedikit kemudian kita asah dengan cara kita dorong ke depan, bukan ke arah belakang ya, seperti ini. Ini jauh lebih bagus hasilnya dari si kardus bekas teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah dirasa tajam, sekarang kita uji coba ya teman-teman. Paling yang kalah di bagian hijau-hijaunya ini, karena dia tertekan ketika kita cuci tadi, juga tertekan ketika kita pergunakan untuk mengasah. Sekarang kita uji coba hasil asahannya teman-teman. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, hasilnya benar-benar sangat tajam sekali. Cuma di bagian ini dia agak sedikit basah, jadi masih menempel di bagian kulit saya. Jadi di muka kemudian di tangan juga masih menempel karena ini masih basah. Jadi nanti ketika mau menggunakannya dalam kondisi kering saja teman-teman. Tapi ini pisaunya sudah kembali menjadi super tajam kembali teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali untuk mencukur si kumisnya teman-teman. Jadi setelah kita asah, hasilnya kembali menjadi tajam lagi teman-teman, seperti baru lagi ya. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.